Semangat pagi, rekan-rekan para peternak pemula dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan, serta ternak-ternak kita juga sehat dan bisa panen sesuai waktu yang kita targetkan ya. Salah satu kunci keberhasilan kita beternak itu adalah kita bisa menekan seminimal mungkin biaya pengeluaran selama kita beternak. Baik itu ternak ayam, bebek ataupun mentok. Karena biaya pakan ternak itu memiliki peran penting untuk kita bisa memiliki ternak yang sehat. Dan yang terpenting, waktu panennya bisa tepat waktu, karena jika panen ternak kita tidak sesuai target, maka sudah bisa dipastikan kita akan mengalami kerugian, baik rugi di waktu ataupun rugi di modal yang investasikan di ternak kita. Jika kita ternak ayam atau mentok, ada dua pilihan cara yang bisa kita pilih, antara lain kita beternak untuk mengejar bobot dan waktu panen yang cepat dengan memberi pakan full pakan pabrikan dan rutin vitamin untuk minumnya serta vaksin yang teratur. Maka, modal biaya yang kita butuhkan lumayan banyak dan keuntungan yang akan kita dapatkan saat panen berkurang karena harga pakan pabrikan selalu naik. Tetapi, waktu dan target panen yang kita inginkan bisa tercapai, jadi solusi biar kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, kita harus beternak ayam dalam jumlah yang banyak, minimal di atas 3.000 ekor untuk sekali panen, lalu kita bisa check in kembali. Cara yang kedua, kita beternak dengan menggunakan pakan campuran, tetapi tetap mengutamakan kandungan gizi, protein, serta kalori dan lain-lainnya. Jadi walaupun pakan campuran, ternak kita tetap sehat, tidak lumpuh dan badannya tidak nyilet, jadi jangan asal murah. Jika rekan-rekan peternak semua menggunakan pakan campuran, maka video ini cocok untuk kalian semua karena ada beberapa cara yang salah dalam mengaplikasikan pakan campuran ini yang niat awalnya ingin menghemat biaya pakan ternak kita, malah menjadikan kita rugi karena kita asal-asalan dalam menggunakan pakan campuran ini, karena yang dibutuhkan ternak kita itu bukan hanya sekedar kenyang saja, tapi juga bergizi dan kaya akan protein. Ada beberapa bahan pakan campuran yang mungkin bisa berbahaya bagi ternak kita. Mari kita bahas satu persatu secara detail agar peternak pemula lainnya yang baru mau memulai ternak tidak mendapatkan kerugian dan ternak ya tetap sehat. Yang pertama, dedak padi. Dedak padi adalah hasil akhir dari pengolahan padi pada pabrik penggilingan padi. Dalam memproduksi beras, dedak padi digunakan sebagai pakan ternak karena mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi, harganya relatif murah, mudah diperoleh. Kelemahan utama dedak padi adalah kandungan serat kasarnya yang cukup tinggi dan adanya senyawa asam fitat yang dapat mengikat mineral dan protein sehingga sulit dicerna oleh enzim pencernaan. Inilah yang merupakan faktor pembatas penggunaannya dalam penyusunan ransum ternak kita. Kandungan protein dedak yang berkisar antara minimal 8–12% dedak padi sangat diperhitungkan dalam penyusunan ransum unggas. Perlu diperhatikan juga masa penyimpanan dedak padi, karena kandungan lemak yang cukup tinggi di dalamnya bisa menyebabkan ketengikan. Perlu diperhatikan pada saat membeli dedak padi di pasaran, karena sering terjadi pemalsuan dengan cara mencampur kulit gabah atau sekam, atau bahan lain yang digiling halus ke dalam dedak padi. Ini sangat berbahaya sekali buat pencernaan ternak ayam atau mentok kita. Jika ada yang beranggapan dengan hanya menggunakan dedak difermentasi untuk kita jadikan pakan utama ternak kita dan dicampur sayur atau hijau-hijauan, sudah bisa membuat ternak kita cepat besar dan gemuk, menurut saya itu adalah ajaran yang salah. Justru jika kita terlalu sering menggunakan dedak ini untuk pakan ternak, kita bisa berdampak pertumbuhan menjadi lambat, ayam menjadi kurus nyilet, dan bobot ayam pun ringan. Sehingga jika kita menjual dalam bentuk bobot timbangan, maka kita akan rugi besar. Disinilah banyak para peternak pemula sering gagal dalam beternak ayam karena mereka banyak yang menjadi korban tutorial YouTube yang menyesatkan. Berharap bisa untung karena ajaran yang salah, mereka malah merugi. Saya pun dulu seperti itu, korban YouTube. Peternak YouTube selalu sukses.
Yang kedua, ampas kelapa parut. Buah kelapa merupakan buah yang biasanya diolah menjadi minyak kelapa dengan cara pengolahan basah dan diperoleh hasil samping berupa ampas kelapa. Ampas kelapa memiliki kandungan serat yang tinggi dan rendah akan protein yang bisa membuat bobot ayam ringan, bulunya tebal, serta mudah sakit. Jika ampas kelapa ini tidak difermentasi, maka akan berdampak buruk untuk ternak ayam kita karena dapat menyebabkan ternak kita menjadi mudah sakit, bahkan bisa terkena cacingan. Seperti manusia juga, jika terlalu banyak makan olahan kelapa parut dapat membuat anak-anak terkena cacingan. Jadi, sebaiknya jangan terlalu banyak kita memberi ternak kita dengan pakan ampas kelapa ini, walaupun ampas kelapa ini sudah kita fermentasi tetap saja. Pakan ini kurang baik untuk kita jadikan pakan utama untuk ternak kita, walaupun harganya murah, tapi bisa berdampak buruk untuk ternak kita. Yang ketiga, ampas tahu. Ampas tahu memiliki kandungan gizi yang baik untuk pakan ternak. Kandungan nutrisi ampas tahu sebelum dilakukan proses fermentasi yaitu protein 8,6%, lemak 3,79%, air 51,63% dan abu 21%. Oleh karena itu ampas tahu sangat bermanfaat bila dimanfaatkan untuk pakan ternak. Muhammad Anjang Tiffany dan kawan-kawan 2014 menjelaskan bahwa setelah dilakukan fermentasi dengan perlakuan pH awal 6 dan lama waktu fermentasi 12 jam akan dihasilkan kadar serat kasar sebesar 3,29%, kadar protein kasar sebesar 15,35%, kadar air sebesar 10,5% dan rendemen sebesar 21,65%. Peningkatan nilai gizi dari ampas tahu bisa dilakukan proses fermentasi, karena fermentasi dapat memecah selulosa, hemiselulosa, dan polimernya menjadi gula sederhana atau turunannya, serta mampu meningkatkan nutrisi bahan asal. Karena mikroba bersifat katabolik selain juga dapat mensintesis vitamin seperti riboflavin, vitamin B12, dan provitamin A. Jika terlalu sering pemberian ampas tahu ini untuk kita gunakan sebagai pakan utama untuk ternak kita, dapat membuat ternak kita menjadi kurus, serta berat badannya menurun secara perlahan. Karena di dalam kandungan ampas tahu ini bisa mengikat kadar air serta kandungan serat kasarnya yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, kalau menurut saya, dan sudah saya terapkan di peternakan saya, kita bisa menggunakan ketiga bahan campuran tadi seperti dedak, ampas kelapa, ataupun ampas tahu ini dengan takaran yang sesuai, jangan berlebihan, dan harus tetap ada bahan yang banyak mengandung protein, kalsium. Semua kandungan yang kita butuhkan itu adanya di pakan pabrikan atau Bama, karena tidak bisa kita pungkiri, kandungan yang ada di Bama pabrikan ini masih tetap yang terbaik untuk kebutuhan pakan ternak kita. Jadi kalau saya, walaupun saya menggunakan pakan campuran murni setelah ternak mulai dewasa, seperti nasi aking, beras menir yang saya masak, limbah roti kadaluarsa, sayuran limbah pasar, ataupun sisa makan rumah tangga atau restoran, selalu saya campurkan dengan Bama pabrikan minimal 30% dari jumlah pakan yang saya akan berikan ke ternak saya dalam sekali pemberian pakan. Sehingga kita bisa menghemat biaya pakan ternak kita, akan tetapi juga pertumbuhannya lumayan cepat karena ada kandungan dari Bama pabrikan yang selalu kita beri ke pakan campuran kita, dan bisa membuat ternak kita juga tetap bobotnya seimbang. Badannya tidak nyelet karena pakannya lari ke badan. Terima kasih telah menonton video saya ini, semoga bermanfaat. Khususnya untuk para peternak pemula dimanapun kalian berada, dan jangan lupa subscribe channel saya ini, agar saya bisa tetap konsisten untuk membuat konten yang bermanfaat lainnya. Tetap semangat, salam peternak pemula.